Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Keramat Jati, beliau Singo Barong karena sebagai pimpinan perang Hamengkubuwono II. Banyak karomah yang dimilikinya, mulai dari memindahkan aliran sungai di Pekalongan, menggulingkan kapal lawan hanya dengan mengangkat rantai kapal. Siapakah Mbah Keramat Jati? Berikut ini penemuan makam Waliwoh Mbah Keramat Jati. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Habib Hasan bin Toha bin Muhammad bin Toha bin Yahya yang dikenal dengan Mbah Keramat Jati. Kisah ditemukannya makam ini berawal dari Habib Lutfi. Sebelumnya dikisahkan bahwa area makam itu ada pohon jati. Saat pohon jati itu ditebang dan dipotong-potong, malamnya sang pemotong kayu bermimpi bertemu seseorang dan diminta mengembalikan jati yang telah ditebang. Setelah dikembalikan, malam harinya pohon jati itu kembali berdiri utuh lagi. Maka kemudian dikasih sebutan makam Mbah Keramat Jati. Setelah itu, pada tahun 1990-an, Habib Lutfi memberi penjelasan bahwa makam itu adalah Aulia Habib Hasan yang menjadi orang kepercayaan Sultan Hamengkubuwono. Habib Hasan bin Toha bin Yahya lahir di kota Hadramaut dari pasangan Habib Toha bin Yahya dengan Syarifah Aisyah binti Abdullah al-Idrus. Beliau mendapat pendidikan langsung dari kedua orang tuanya sampai hafal Al-Quran sebelum usia 7 tahun. Sebelum menginjak dewasa, dia telah banyak hafal kitab-kitab. Di samping belajar ilmu syariat, Habib Hasan juga belajar tasawuf kepada para ulama. Di antara guru beliau adalah Habib Umar bin Semit dan Qutbil Ghaus Al-Habib Alwi bin Abdullah Bafaqih. Dengan ilmu yang tinggi, dakwah Habib Hasan diterima khalayak umum maupun khusus. Fatwa-fatwanya banyak didengar oleh pembesar kerajaan waktu itu. Pada waktu muda, setelah mendapat izin dari gurunya untuk berdakwah dan mengajar, Habib Hasan ke Afrika di Tonja, Maroko dan sekitarnya. Kemudian ke daerah Habasyah, Somalia, terus ke India dan Penang, Malaysia untuk menemui ayahnya. Setelah tinggal beberapa waktu di Penang, dia mendapat izin dari ayahnya untuk ke Indonesia. Meneruskan dakwahnya, Habib Hasan pertama kali masuk ke Palembang, kemudian ke Banten. Pada saat tinggal di Banten, dia diangkat oleh Sultan Rofiuddin atau Sultan Banten yang terakhir waktu itu menjadi mufti besar. Di Banten tidak hanya mengajar dan berdakwah, dia juga bersama-sama dengan pejuang Banten dan Cirebon mengusir penjajah Belanda. Walaupun Sultan Rofiuddin telah ditangkap dan dibuang ke Surabaya oleh Belanda, tetapi Habib Hasan yang telah menyatukan kekuatan pasukan Banten dan Cirebon tetap gigih mengadakan perlawanan. Setelah itu, Habib Hasan meneruskan dakwahnya lagi ke Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan, dia mendirikan pesantren dan masjid di desa Keputran dan tinggal di desa Glendok. Sebelumnya, arah sungai mengalir dari arah selatan Kuripan, mengalir ke tengah kota, menikung sebelum tutupan kereta api. Namun
Dengan keistimewaan yang dimiliki Habib Hasan, aliran sungai itu dipindah ke barat yang keberadaannya seperti sampai sekarang. Pengaruh Habib Hasan mulai dari Banten sampai Semarang sangat besar. Tidak mengherankan bila Belanda selalu mengincar dan mengawasinya. Pada tahun 1785 terjadilah sebuah pertempuran sengit di Pekalongan. Dengan kegigihan dan semangat yang dimiliki Habib Hasan dengan santri dan pasukannya, Belanda kewalahan. Akhirnya Habib Hasan bersama pasukan dan santrinya mengungsi ke Kaliwungu, Kendal. Tinggal di suatu daerah yang sekarang dikenal dengan Desa Keramat. Atas perjuangan, kearifan, serta keluasan ilmu Habib Hasan, Sultan Hamengkubuwono II kagum dan menjadikannya menantu. Daerah yang ditempati juga mendapat perlindungan Sultan. Habib Hasan tinggal bersama sahabatnya bernama Kiai Asy'ari, seorang ulama besar yang menjadi cikal bakal pendiri pesantren di wilayah Kaliwungu, Kendal, guna bahu-membahu mensiarkan Islam. Masa tua hingga wafatnya, Habib Hasan tinggal di Semarang, tepatnya di daerah Perdikan atau Jomblang yang merupakan pemberian dari Sultan Hamengkubuwono II. Rumah Habib Hasan terbuka 24 jam dan dijadikan tumpuan umat untuk memecah segala permasalahan yang mereka hadapi. Dua pesan utama dakwahnya: pertama, cinta kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya yang dijadikan pintu kecintaan kepada Allah. Kedua, kecintaan kepada kedua orang tua dan guru. Habib Hasan adalah seorang yang lemah lembut dan berakhlak mulia, tetapi sangat keras dalam berpegang teguh kepada agama. Dia tidak pernah mendahulukan kepentingan pribadinya. Banyak amal rahasia yang dilakukan oleh Habib Hasan setiap malamnya. Habib Hasan berkeliling membagikan beras, jagung, dan juga uang ke rumah-rumah fakir miskin, anak-anak yatim, dan janda-janda tua. Dia sangat menghargai generasi muda dan menghormati orang yang lebih dituakan. Habib Hasan dikenal sebagai seorang yang ahli menghentikan segala perpecahan dan fitnah antara golongan dan suku, sehingga saksi adu domba yang dilakukan pihak penjajah gagal. Dia juga menguasai beberapa bahasa dengan fasih dan benar. Habib Hasan wafat di Semarang dan dimakamkan di depan pengimaman Masjid Al-Hidayah, Taman Duku, Lampir Kidul, Semarang. Hingga saat ini banyak orang yang datang berziarah di makamnya.